Halo guys, perkenalkan nama aku Surya. Aku sekarang mau buat video yang mungkin agak beda. Maksudnya beda itu dari video-video yang aku buat sebelumnya. Aku buat video gaming, aku main game dan lain-lain. Coba sekarang aku pengen nyoba video yang berbeda sedikit. Mungkin kalian tahu sedikit kan di sekarang keadaan lagi nggak bagus. Corona lagi di mana-mana, banyak orang yang kesusahan dan sekarang keadaannya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi aku ingin sedikit berkontribusi untuk dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang aku paling bisa, yaitu trading. Aku akan trading saham sekitar 2 hari, dan sekarang hari Rabu, ya mungkin 2 hari sampai hari Jumat. Di penutupan hari Jumat aku bakal withdraw uangnya dan aku akan pakai untuk membeli sembako dan aku bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu apa itu trading saham, itu aku jual beli emiten atau jual beli saham yang ada di bursa efek, dan untungnya itu didapat dari capital gain, jadi perbedaan harga jual dan harga beli. Eh, Ya, itu aja sih yang perlu aku kasih tahu masalah trading ini, dan semoga aja untung dari aku trading 2 hari ini cukup untuk memberi kepada orang-orang. Oke guys, thank you. Kita skip, maksudnya kita langsung trading hari ini. Oke? Untuk hari pertama kita bakal jual Bukit Asam untuk PTBA. Dan kita gain sekitar 3% atau 235.000, dan dari kedua account kita gabungin dan kita coba lihat hari pertama kita bisa dapat untung berapa. So hari ini kita bakal jual Bukit Asam, dan kalau dari chartingnya aku lihat dari stokastiknya ini kayaknya udah jenuh beli, terus kayaknya udah waktu yang pas juga untuk jual. Oke, so di account yang kedua, sini aku punya 3 emiten saham, yaitu Astra, Bukit Asam lagi, dan INTP. Oke, so hari ini aku bakal jual tiga sahamku ini, dan kayaknya sih udah untung ya. Dimana kalau Astranya udah untung 8%, nya aku kayak belinya seminggu yang lalu. Tapi kalau aku lihat dari chartingnya lagi, ini kayak udah pas dia udah jual. Dia udah di strong resistannya dia, dan ayo kita coba jual. Hari ini kita untung sekitar 675.000, dan masih ada kemungkinan besar INTP untung sekitar, masih bisa untung. So hari ini belum selesai, kita coba trading lagi, dan a good start. Hari ini kita untung 675.000. Oke, so kita skip aja ke hari kedua. Oke guys, so hari kedua INTP itu kita gain sekitar 3,65%, yang mana itu gainnya 200, udah naik jadi 226.000. Dan menurutku ini udah bagus dijual, karena kalau kita lihat dari chartingnya juga, kalau di trading, kalau kita lihat dari Fibonacci-nya sih udah nyampe di level 50%, dan mungkin kalau kita nggak jual sekarang sih bakal turun lagi. Tapi kalau misalnya kita tunggu lama, ya mungkin aja dia nyampe ke 14.000. Kita lihat bentar real time chartnya. Oke, so dari hari ini dia udah paling maxnya 12.250. Coba kita jual sekarang. Oke, so INTP terjual di harga 12.250, dimana kita gain dari satu emiten itu 251.000. Kalau kita tambahin sama dari kemarin, sama gain kemarin, kita udah untung sekitar 936.000. Tadi setelah kita jual INTP, ternyata Harum RUM itu naik harganya. Tapi kalau kita lihat ini ya, hari sekarang belum bagus untuk dijual. So kita lihat dari chartingnya, dia kalau kita lihat dari stokastiknya dia masih di bawah, masih deket-deket 20.000, 20.
Terus kalau di sini kita lihat dari strong resistance-nya dia masih rebound dari harga 1170. Terus dia mungkin sekarang lagi rebound mau naik ke atas. Kita lihat di Fibonacci dia juga belum nyampe di 23,6%. Oke, so kalau kita lihat di Bollinger ya, karena menurut saya ini adalah tren yang sideways, berarti kita bagus untuk melihat Bollinger. Jadi dia udah naik dari middle band-nya dia. Jadi kemungkinan besar akan ke upper band. Tapi kita lihat aja. Mungkin dia bisa sampai, tapi nggak tahu bisa hari ini atau nggak. Dia mungkin bisa sampai di 12.30. Tadi aku bilang kalau Harum bakal nyampe harganya di 12.30 atau 1230. Tadi harganya udah hampir di 1225, tapi tadi waktu aku mau jual harganya langsung turun. Dan dia sedikit naik turun di harga 1200 dan 1210 sampai 1215. Jadi aku putusin untuk jual di harga 1215, di mana aku mendapatkan untung sekitar 174.000. Oke guys, untuk rekap hari pertama dan kedua kita gain sekitar 1.081.000. Di mana kita gain di emiten PTBA atau kita saham sekitar 260.000. Lalu kita untung di Astra Indonesia sekitar 396.000. Lalu kita untung juga di INTP sekitar 251.000. Dan terakhir kita gain di Harum di sekitar 174.000. Yap, itu adalah hasil tradingku selama 2 hari. Dan mungkin apabila ada perbedaan pendapat dan yang merasa cara tradingku salah, aku minta maaf. Aku bukan trader yang expert atau hebat, tapi aku belajar berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang aku dapatkan dari seminar dan lain-lain. So, kita sekarang bakal langsung beli sembakonya dan kita coba wrapping, kita bungkus dan kita usahain untuk besok kita udah mulai bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Oke guys, so kita skip besok. Oke guys, so tadi itu adalah footage dari aku beli sampai aku bagi-bagiin. Dari uang itu sekitar 25 paket berhasil aku buat dan aku bagikan ke orang yang membutuhkan. Dan aku seneng banget ngelihat wajah-wajah yang tersenyum mendapati paket-paket itu. Dan terlihat mereka sangat-sangat antusias, sangat-sangat semangat dalam menjalani hidup walaupun sekarang suasananya lagi ya bisa dibilang chaos, lagi sedikit perekonomian lagi turun. Setidaknya aku merasa senang bisa memberi di dalam memberi memberi dan aku bukan bermaksud apa-apa dalam membuat video ini, bukan untuk pamer atau agar famous atau gimana, bukan, tapi aku memiliki ada 2 tujuan yang aku ingin sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah aku ingin pemuda-pemuda, mau anak SMA, sarjana atau yang
baru kerja atau gimana untuk turut berkontribusi dalam masyarakat. Dan aku tidak berbicara bahwa aku ini berkontribusi dengan banyak, tidak. Aku berkontribusi masih sedikit, tapi aku ingin mendorong orang untuk berkontribusi walaupun sedikit saja kepada masyarakat. Karena pemuda menurut saya adalah orang yang memegang kunci dalam masa depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin lebih menggalakkan, bukan ya? Saya ingin mendorong orang atau anak-anak muda seperti kita ini untuk giat dalam berinvestasi. Karena kalau saya pikir daripada kita beli hal-hal yang nggak penting, mendingan uang kita investasikan untuk masa depan. Dan kalau dipikir-pikir, uang kalau kita pegang hanya cash, itu sudah pasti tergerus inflasi. Kan sayang banget, uang diam-diam tapi malah berkurang nilainya. Kalau emang secara nilai nominal sih, uang itu ya tetap segitu, 10.000 aja. Tapi kalau secara real kita hitung, dikurangi dengan inflasi, dan itu uang kita tergerus. Semakin lama daya beli kita semakin berkurang. Dan apabila kita belikan ke mungkin hal-hal yang tidak begitu penting seperti ya gadget atau apa yang tidak mendukung produktivitas, menurut saya itu akan terdepresiasi, nilainya akan terkurang. Kalau dijual nilainya nggak mungkin lebih mahal, kecuali barang-barang limited edition, itu beda hal. Kalau dan saya di sini ingin berbicara bahwa kita harus berinvestasi, mau di financial market, mau di aset lainnya seperti properti dan lain-lain, itu terserah. Itu yang penting sebagai anak muda kita harus berinvestasi, kita harus pintar dalam memanage uang. Dan saya di sini bukan berbicara kalau saya pintar manage uang atau saya pintar berinvestasi, tapi saya melihat bahwa kita, saya dan anak muda itu sangat sangat kurang dalam berinvestasi. Dari situ saya ingin membuat video ini, apalagi dari sekarang keadaan yang sedikit kurang mengenakan ya. Sebaiknya kita berinvestasi dan kita nabung untuk masa depan kita semua. Jadi itu aja sih yang aku mau, tujuanku buat video ini. Dan aku harap yang menonton video ini merasa sedikit mendapat ilmu atau mendapat bantuan dari ya apalah itu. Nah, ya itu aja tujuan saya buat video ini. Dan kita sebagai anak muda, sebaiknya kita belajar dengan giat, kita kontribusi, dan kita harus majukan perekonomian Indonesia dan mungkin dunia, siapa tahu. Dan itu aja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Mungkin saya akan buat video-video lainnya atau mungkin enggak, gimana. Dan oke, itu aja. Thank you for watching all. Bye bye.